Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya nasihati khususnya Afik untuk tetap datang di setiap sore ya. Walaupun di Taud tidak ada Ustadz Hidayat, tapi alhamdulillah kita belajar terus. Karena itu sudah akad dari awal bahwa kita belajar Senin sampai Kamis insyaallah. Adanya libur itu bagi yang mencapai target hafalannya. Kalau tidak maka tetap menyetop. Ini yang pertama. Kemudian di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas tentang zikir-zikir salat. Zikir-zikir setelah salat. Begitu pula permasalahan doa kunut. Bahwa kunut terbagi menjadi berapa? Dua. Kunut apa itu? Witir dan nazilah. Kunut nazilah apa itu? Kunut yang terjadi kenapa? Ada sebab terjadi masalah, ya. Apa yang terjadi? Sahabatnya dibunuh dari para ahli Quran. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang munafik yang meminta diajarkan padanya Al-Quran. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bacaan zikir setelah salat witir. Ya, subuhun kudusun rabbul malaikat warruh atau subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus rabbul malaikat warruh. Setelah salat. Kalau tadi subuhun kudusun rabbul malaikat warruh itu bacaan rukuknya Nabi. Ya. Kemudian di bab ini yang ke-20 kata penulis dari kitab Mutun Talabil Ilm dari karya Al-Ustaz Dr. Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim, seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi Asy-Syarif, qal al-istikharatu. Istikharah ini di antara kalimat yang masyhur, yaitu seseorang melakukan salat dengan niat tujuan ingin memilih antara dua kebaikan atau dua pilihan. Ya. Misalnya ada seseorang diterima, orang ingin menikah, diterima oleh dua akhwat. Dia bingung, akhwat yang mana yang lebih baik untuk perkara dunia dan akhiratnya. Nah, akhirnya apa? Dia harusnya beristikharah. Atau ada dua urusan yang dia bingung mana yang paling maslahat, yang mana yang paling baik dia lakukan. Maka dia beristikharah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur. Bahwasanya dari Jabir bin Abdullah bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam perkara. Bahkan di sini fil umuri, jamak, dalam semua perkara. Ya, hendaknya setiap perkara seorang muslim itu dia sandarkan, dia pilihkan kepada Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu khiyarullah. Kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan. Terkadang ada yang kita lihat ini bagus untuk saya, tapi ternyata apa? Di akhir nanti kita menyesali. Kenapa saya pilih ini? Kenapa bukan ini? Itu yang kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, atau boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan sedangkan engkau tidak mengetahui. Di sini sebelah satu sini. Sakit leher saya. Ini jauh sekali aswad ke sini. Jauh sekali ya. Itu di antara metode berbicara adalah saling berhadapan dengan lawan bicara. Nah, ini. Kemudian dilihat ini istikharah. Jadi istikharah apa? Bagaimana caranya? Kama yu'allimuna surata minal Qur'an.
Nabi mengajarkan kami beristiqorah dalam segala perkara sebagaimana mengajarkan kami surat dalam Al-Quran. Coba lihat. Tentang pentingnya ini menyerahkan urusan kepada Allah. Nabi ajarkan kepada para sahabat sebagaimana para sahabat diajarkan kepadanya surat dari Al-Quran. Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah tsumma yaqul. Kata Nabi, jikalau salah seorang memiliki perkara yang urgen dari perkara. Jadi kalau salah seorang di antara kalian ada perkara urgen dari suatu perkara, maka hendaknya dia ruku dengan 2 ruku. Artinya apa? 2 rakaat. Ya. Min ghairil faridah, tapi selain daripada salat wajib. Artinya salat sunnah. Salat sunnah apa namanya? Salat sunnah istikharah. Ya. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, Allahumma inni astakhiruka bi ilmi. Ya Allah, sesungguhnya saya beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik. Dan saya mentakdirkan atau menyerahkan segalanya di atas keputusanmu. Wa as'aluka min fadlikal azimi. Dan saya memohon kepadamu dari keutamaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Sesungguhnya engkau maha mampu dan saya tidak ada kemampuan sama sekali. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau maha mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Sedangkan engkau maha mengetahui dari perkara yang gaib. Artinya kalau ada perkara, siapa yang tahu akibatnya di akhir? Allah. Siapa yang tahu bahwa ini yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita? Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, seandainya engkau, seandainya ini perkara, sesungguhnya engkau mengetahui ini perkara baik untuk saya dari perkara agama saya dan dunia saya, dan akibat dari urusan saya, ajil amri wa ajilih, maka segerakan dari apa? Perkara ini, baik yang segera ini maupun yang akan datang. Faqdurhu li, ya Allah takdirkan untukku. Wa yassirhu li, mudahkan untukku. Tsumma barik li fi, kemudian berkahi saya di dalamnya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagi saya dalam perkara agama dan kehidupan saya, begitu pula akibat dari urusan saya, fi ajili amri wa ajili, dalam saat ini maupun yang akan datang, fasrif anni, palingkan saya. Kalau ini tidak dihafal boleh dalam doa saja, dalam sujud kita, tapi kalau dihafal ini jauh lebih utama. Wasrifni an, palingkan saya darinya. Waqdur lil khairah haitsu kan, summa ardini bih. Maka takdirkanlah untuk saya Allah bagaimanapun, dalam keadaan apapun, kemudian ridhoilah saya terhadapnya. Qal wa yusamma hajatah, kemudian dia sebut hajatnya. Jadi dia baca doa ini, kemudian dia, ya Allah, ini ada 2 kantor yang saya diterima. Kantor A yang kupilih atau kantor B? Ini ada 2 pesantren yang saya diterima, pesantren A atau pesantren B. Ini Allah ada 2 akhwat yang saya diterima, akhwat A atau akhwat B, akhwat Pancirok atau Parapa. Yang mana kira-kira nu pilih? Dua-duanya, Ustaz. Cocok nih kalau dua-duanya bisa. Tapi ini disuruh kau memilih salah satunya. Maka sholat, lakukan sholat, dan ini penting. Penting sekali, wallahi. Jangan ada perkara kecuali langsung apa? Kita lakukan, ambil keputusan sendiri. Libatkan Allah. Karena kata Nabi, al-khairu khiyarullah. Kebaikan apa yang Allah pilihkan. Tidak selamanya yang banyak gajinya yang terbaik. Tidak.
Yang terbaik adalah yang terberkah, yang tertenang, yang kita nyaman di dalamnya. Ya, maka minta perkara itu. Jadi kalau mau dihafal silahkan, karena panjang sekali. Tapi kalau mau dibaca di dalam sholat, cukup lakukan sholatnya saja. Dilakukan pada saat sujud, diungkapkan dengan bahasa kita sendiri boleh. Ustaz, bagaimana tandanya bahwa ini yang terbaik? Nah, ini bahasanya Allah melalui lisan nabinya apa? Fakdur huli, takdirkan saya. Apa yang dimudahkan itu yang terbaik berarti. Itu yang Allah pilihkan. Wa yassir huli, mudahkan untuk saya. Jadi apa yang ditakdirkan, apa yang dimudahkan, apa yang diberkahi, tidak ada sulit-sulitnya. Itu berarti tanda bahwa yang Allah inginkan misalnya yang A, pergi ke A kerja, datang di sana ternyata apa? Buka nih. Ternyata dilayani dengan bagus. Ternyata tidak dipersulit. Ternyata tidak ada berkasan, Nabi tidak apa-apa jamma itu. Kalau ke Beki, ternyata di B, baru datang kayak marah-marah. Baru datang, Nabi bilang tidak bisa kalau tidak ada begini nih, harus begini, harus begini. Berarti itu apa? Bukan itu yang terbaik. Walaupun tetap berusaha, tapi apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah mudahkan, apa yang Allah berkahi banyak kebaikannya, itulah yang terbaik. Ataukah ada kecondongan hati di sini mungkin baiknya? Ataukah kita tenang di situ? Itu tanda bahwa Allah apa? Mudahkan. Kemudian bab al-maradu, bab tentang sakit. Yang kata penulis bab 21, man ahassa biwaja'in, barang siapa yang ditimpa suatu penyakit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidzat wa yanfus. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkeluh, jadi mengeluh boleh. Itu tidak termasuk apa? Berkeluh yang diharamkan. Misalnya sakit kepala aku Ustaz, sakit gigiku, sakit mataku. Boleh? Boleh. Yang jelas tidak sampai kita membenci. Kenapa Allah nak kasih sakit kepala? Tidak. Tapi kalau sekedar pengabaran, dibolehkan. Seperti Nabi, idashtaka, jikalau Nabi berkeluh kayak sakit, ya pernah Nabi katakan, ya Roksa, kepala aku sakit, ya, yakrau ala nafsi bil mu'awwidzat, Nabi membaca pada dirinya 3 kul. Jadi kalau sakit apa obatnya? 3 kul. Wa yanfuz, kemudian Nabi tiup. Jadi baca 3 kul, kumpulkan tangan, ditiup, kemudian yang sakit. Ya, disapukan. Ya, yang sakit. An Utsman, dalam riwayat lain Nabi kalau sakit kepala Nabi ikat kencang. Misalnya pakai imamah ya atau tali, ikat kencang kepala kalau sakit kepala. Dan itu mujarab. Saya berulang kali ya. Sakit kepala, kalau sakit kepala sekali banyak pikiran, naik ke kepala, paski panas-panas, itu enak sekali kalau kita siram kepala dulu, baru ikat. Masya Allah. Dan itu mujarab. Biiznillah. Nabi pernah sakit kepala begitu, dia ikat kepalanya dengan keras. Ya. An Utsman bin Abil As radhiyallahu annahu syaka ila Nabi waj'an yajidu fi jasadi munzu aslama. Bahwasanya Utsman bin Abil As radhiyallahu beliau pernah berkeluh kepada Nabi waj'an, tentang penyakitnya. Yajidu fi jasadi, yang dia dapati pada jasadnya. Mundu aslama, selama dia masuk Islam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Kata Nabi, letakkan tanganmu di atas penyakit yang ada pada jasadmu. Jadi kalau ada penyakit, bagaimana caranya diobati? Letakkan tangan di yang sakit. Wa qul bismillahi salasan. Kemudian ucapkan bismillahi 3 kali. Nah, ini diperhatikan. Ditulis bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul 7 marratin a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir.
A'udzu billahi wa qudrati. Ya, langsung bagus diperhatikan ini. Ya. Ini dihafal ya di majelis ini. Ini penting karena di setiap kita ada penyakit. Kalau ada penyakit di dadanya, dibaca di dadanya. Misalnya selalu condong hatinya kepada maksiat. Nah, selalu pikirannya pulang, malas belajar, baca. Ya. Apa? A'udzu billahi. Ada di tinta ini? Hah? A'udzu billahi wa qudratihi. Ya. Min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, boleh langsung ini kita praktekkan. Jadi dibaca bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, katakan bismillah 3 kali. Kemudian baca wa qul sab'a marratin, tapi ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, ini dibaca. Ya, dihafal ini ya. Insyaallah besok kita ambil hafalannya. Kemudian ad-du'a lil marid inda iyadati. Doa kepada orang yang sakit ketika kita berziarah kepadanya, ketika menjenguknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'udu qala lahu la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki orang yang sakit, beliau mengatakan kepadanya la ba'sa tahur insyaallah, tidak apa-apa, penghapus dosa insyaallah. Ya. Ini biasa apa? Menyenangkan orang sakit, sabar kena, penghapus dosa gitu. Ya. Nah, itu biasa memberikan semangat gara-gara dosa aku ini. Karena memang tidak ada suatu penyakit yang menimpa seorang hamba, suatu bencana kecuali disebabkan ulah tangannya sendiri. Qala ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kadabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kalian kecuali disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Karena dosa-dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sangat banyak. Ya. Jadi ini, apa doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Kalau menjenguk orang sakit, bacakan itu la ba'sa, katakan itu, tidak apa-apa. Tahurun insyaallah, penghapus dosa insyaallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'da ahli. Yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memohonkan kepada Allah perlindungan sebagian dari keluarganya. Dengan cara apa? Menyapu atau begini, disapui, dielus. Ya. Biyadihil yumna, dengan tangan kanannya.
Ya biasa ada orang tua ya kalau sakit misalnya luka sini tak nak kasih begini. Tidak gitu. Nak kasih begini kenapa? Biasa kalau orang tua dulu nak tiuki atau apa? Nah doakan. Apa doanya kalau mau disabu-sabu? Allahumma rabban nasi adhabil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang memohonkan perlindungan kepada Allah kepada sebagian keluarganya dengan cara apa? Dielus dari lukanya dengan tangan kanannya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma rabban nasi adhabil ba'sa ishfih anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah dari penyakit orang ini, sembuhkanlah dia, karena sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak memberikan bekas padanya. Ini Nabi doanya. Ya. Dan pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Ya. Akhirnya Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril. Ini Nabi pernah disihir oleh orang Yahudiyah. Disihir oleh orang siapa? Yahudiyah. Makanya turun surat 3 kul. Terlebih khusus surat Al-Falaq. Ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Yahudiyah menyihirnya dengan cara apa? Buat buhul-buhul. Jadi orang Yahudiyah ini membuat ikatan-ikatan, kemudian dia simpan di dalam sumur. Ikatan itu di dalamnya ada jarum, ada mantra-mantra, ada hal-hal. Kalau pernah lihat kayak jalangkung-jalangkung, tahu apa itu yang jalangkung? Kayak boneka-boneka. Kemudian ditusuk langsung merasakan sakit. Itu ada. Boleh dibuat begitu. Dibuat buhul-buhul. Ya, boleh. Itulah yang kata Allah di surah Al-Falaq apa? Fil 'uqad, dalam ikatan. Saya berlindung kepadamu dari ikatan-ikatan. Ikatan apa tadi? Ikatan tadi. Jadi Nabi dibuatkan begitu. Di dalamnya ada jarum, ditusuk, direndam, di air sumur, disembunyi. Ternyata turun malaikat Jibril yang ambil ini bul-bul Ali bin Abi Thalib, dikeru itu sumur, diambil airnya, dibuang, kemudian turun, dilepaskan. Ya, itulah turun surah Al-Falaq. Dikabarkan oleh malaikat Jibril. Inilah. Ata Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita. Bahwasanya malaikat Jibril datang dan berkata kepadanya, ya Muhammad, ishtakaita, sungguh kamu telah merasakan apa? Sesuatu yang sangat sakit betul. Keluhan yang sangat besar. Faqala na'am, iya betul sakit sekali ini. Qal bismillahi arkika. Maka malaikat Jibril mengatakan dengan nama Allah arkika, saya merukiamu. Jadi kalau kita diruqyah boleh, tapi kalau meminta diruqyah itu tidak utama. Karena akan ada orang yang akan mendapatkan golongan, ya, yang golongan tersebut masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid. Bahwasanya ada 4 orang yang akan diberikan jaminan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Di antaranya adalah alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Meminta diruqyah hukumnya haram? Jawabannya tidak, boleh. Tapi siapa yang meminta diruqyah, maka dia apa? Tidak mendapatkan keutamaan bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tapi kalau diruqyah apakah masih bisa?
mendapatkan keutamaan bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Nah, jawabannya bisa. Karena yang tidak mendapatkan jaminan tersebut yang minta diruqyah. Ini Nabi minta tidak? Tidak. Nabi cuma ditanya, sakit? Iya sakit, langsung dia diruqyah. Ataukah ada orang sudah kesurupan, sudah disihir, datang orang yang apa? Memberikan apa? Kalimat ruqyah kepadanya, maka ini tidak jadi masalah. Bagaimana caranya? Bismillahi arkika, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, dari segala keburukan jiwa dan penyakit ain atau penyakit hasad. Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkan. Bismillahi arkika, dengan nama Allah saya meruqyah. Nah ini juga ya, ini bisa dipegang kalau ada yang kesurupan, kalau ada yang terkena sihir. Bagaimana seorang Ustaz bisa ditahu bahwa dia terkena sihir? Kalau ada seperti orang yang kayak bingung-bingung. Ada seperti orang kalau masuk waktu sholat berteriak. Ada seperti orang yang kayak kerasukan setan. Ada seperti orang yang kayak apa deh? Dahulunya hidupnya ceria, sekarang apa? Diam-diam, kayak ongol-ongol. Nah itu berarti dia terkena sihir, ya, atau dia terkena penyakit ain. Makanya seseorang kalau banyak kelebihannya jangan dinampakkan, ya. Kalau ada misalnya beli iPhone baru, motor baru, jangan terlalu disombongkan karena ada orang hasadnya. Biasa langsung kalau ada rumah orang bersikap sombong langsung tak bakar itu rumah, ya. Makanya kalau kita lihat di Arab rumah-rumahnya indah di dalamnya, di luarnya kayak hanya tanah liat, karena mereka takut, ya, Allah binasakan melalui apa? Penyakit ain. Ini jadi tidak boleh. Kemudian ini doanya ya, Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arkika. Ini. Jadi kalau orang diruqyah apakah tidak dapat lagi keutamaan? Dapat. Kalau meminta diruqyah berdosa? Tidak. Ya, tidak dapat keutamaan tapi apa? Tidak berdosa. Boleh orang meminta. Sebagaimana orang minta kesembuhan. Boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan, barang siapa menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluh, yang ketika dia menjenguk belum datang ajalnya, faqala indahu sab'a mirarin, kemudian dia memohon kepada Allah dengan 7 kali permintaan. Apa itu? As'alullah al-azima rabbal arshil azimi ayyashfika illa afahullahu min dalikal maradi. Saya memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, pemilik Rabb Arsy yang azim, yang Allah, semoga Allah menyembuhkannya. Illa afahullahu min dalikal marad. Pasti Allah akan sembuhkan yang penyakit. Ini juga dia apa? Ini luar biasa sekali. Saya alhamdulillah sudah 2 atau 3 kali saya baca ini kepada nenek saya. Ketika penyakitnya itu terlalu parah, saya biasa ke rumah sakit. Ini yang saya baca. Karena ini kata Nabi, kalau memang dia penyakitnya bukan penyakit yang mengakibatkan dia meninggal, pasti Allah sembuhkan. Ya, 2, jikalau ini antum baca kepada orang yang sakit parah, 2. Kalau bukan sekali sembuh sekali meninggal. Dan ini mujarab sekali. Ya, ada biasa kan orang-orang tua orang sakit apa? Terlalu parah nih di rumah sakit. Ya, terkadang anak-anaknya pun sudah tahu bahwa ini sudah tidak ada nih harapan, ini nenekku. Tua sekali nih. Maka kalau baca doa ini, insyaallah ta'ala cuma 2. Entahkah Allah sembuhkan atau Allah apa? Cabut nyawanya. Ini dihafalkan 2 ya. Ini penting sekali. Ini dulu saya hafal. Ini saya dari mamanya bapak saya sama bapaknya mama saya. Ini yang saya baca.
Satu kali saya menjenguk, saya baca ini di atas keyakinan, besoknya beritanya ya meninggal. Ya. Karena memang saya yakin bahwasanya kalau ya Allah, kalau memang kematian yang baik baginya supaya tidak tersiksa diri dan keluarganya, wafatkan. Ya. Ini bukan, jangan dikabari bahwa didoakan meninggal. Nampak nonton. Ya. Ini. As'alullah al-azimah Rabbal arshi al-azimi ayyashfika ya. Hadisnya rawahu Abu Dawud. As'alullah al-azima rabbal arshil azimi ayyashfika. Ini kalau antum dalami ini maknanya luar biasa. Saya memohon kepada Allah yang zat diibadahi satu-satunya yang berhak disembah, yang maha agung, yang menguasai, mengatur, memiliki, menciptakan segala sesuatu, pemilik arsy yang besar. Ini nama-nama Allah, ini nama yang teragung, nama yang termulia Allah. Kemudian disandarkan kepada perkara yang mulia. Kemudian apa? Dimohonkan kepada hal yang mulia. Ayyasfiha. Ya, untuk menyembunyikan. Apa kata Nabi, siapa yang baca ini illa afahullah, kecuali pasti Allah akan sembuhkan min dalikal maradi, dari penyakit tersebut, pasti. Kalau tidak, apa? Meninggal. Ini kalau sakit-sakit parah ya antum baca. Ya. Hal-hal yang paling urgen. Ya. Kemudian yang terakhir, ma yaquluhul muhtadir. Muhtadir. Apa yang dibaca kalau sudah dilihat muncul misakarat. Misalnya pergi ke rumah sakit, ternyata apa? Sudah. Ya, kan ada itu firasat, ada itu tandanya kayak ini orang mau meninggal. Tadi bacakan dulu ini. Kalau ini yang dibaca, insyaallah akan ada jawaban dengan segera. Terkadang malam itu juga. Ya, kalau saya punya kakek, kalau tidak salah beberapa hari. Kalau saya punya nenek, itu aku datang, satu kali dia datang sama Ustaz Alwi. Ustaz Alwi bacakan surat Yasin. Saya ini yang kubaca. Pulang salat Isya, sekitar jam 10 sudah meninggal. Ya. Ini. Kalau antum ini lakukan insyaallah. Tapi apa yang kalau dia sudah mau meninggal, sudah sakaratul maut? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Di riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan. Kalau ada sudah, talkinkan. Bisi di telinganya, la ilaha illallah. Ummi bilang la ilaha illallah. Abi bilang la ilaha. Ya, bilang tidak la ilaha illallah. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Dia lagi begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Sekali-sekali saja. Jangan sampai ke salki, salam. Ya, jangan. Makanya apa? Jangan sampai dia apa? Resah, marah. Mau orang meninggal kau pakai injek kau. Jangan bilang la ilaha illallah. Ya, kalau nu lihat lagi berjuang, dibimbing lagi sedikit. La ilaha illallah.
Kalau bisa beritakan kabar gembira. Nih bilang la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah diucapkan di akhir hidup tak, surga tunggu kita. Sabar kita. Penghapus dosa insyaallah. Bilang la ilaha. Ini. Ya. Yang kata Nabi, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, dan ini perintah. Insyaallah nanti akan kita membahas tentang jenazah. Jadi pelajaran tadi ini tentang masalah sakit. Kalau kita sakit bagaimana? Yang pertama didoakan dengan apa? Tiga kul. Ya, boleh berkeluh, boleh, selama tidak sampai menyalahi takdir. Kemudian bisa juga dengan bismillah 3 kali. Kemudian bacaan a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dengan cara apa? Dengan tangan kanan dipegang pada penyakit tersebut. Ustaz, untuk diri sendiri ini atau orang lain? Boleh untuk orang lain. Ya. Kalau kita menjenguk, bilang la ba'sa tahurul laka. Atau kita doakan Allahumma shfi antas syafi la shifaa illa shifau shifau la yughadiru saqama. Doakan orang itu. Kemudian boleh juga kalau terkena penyakit sihir, tanda-tandanya orangnya dulu ceria sekarang suntuk, dulu suka bergaul sekarang menyendiri, atau seperti orang kebingungan, atau orang kerasukan, atau suka berteriak, ya, atau memakan sesuatu yang kurang bagus, misalnya diselokangi suka memain, ya, ada begitu. Ya, seorang kalau istilah orang Makassar bilang parakangan, ya, itu parakang itu suka, ya biasa yang dikotor-kotor. Itu biasa orang-orang yang mengambil pelaris dalam jualan, biasa diikuti oleh jin-jin. Nah, itulah yang terjadi. Ya, yang digaruk begitu, kasihan penghapusnya, terbuang tidak bermanfaat. Ya, maka ini dibegitukan, dibaca Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika Bismillahi arkika. Ya. Kemudian kalau ditahu buhul-buhulnya dilempari. Caranya makanya itu kalau sudah diruqyah berulang kali dibaca tidak mempan-mempan, nah cari. Kalau sudah sadar ditanya, apakah ada jimat-jimat nak? Ataukah ada jimat-jimat nak pakai di gelangnya itu diputus atau di kalungnya, kan biasa begitu. Atau di rumahnya banyak patung-patung, foto-foto, nah itu dibuang. Ya, saya dulu di pondok sebelum di sini, yang di Hizbul Watong yang di Madinah itu, terkadang kalau maghrib 3 kerasukan atau 5. Tapi yang kebanyakan perempuan. Ya, tapi saya tidak pernah pergi ruqyah. Ada teman saya namanya Ustaz Laude, bagus suara mengajinya. Selalu dia yang pergi baca situ ayat kursi, 3 kul, surah Al-Baqarah, 2 Ustaz Jamil namanya. Saya tidak mau. Kalau masalah ruqyah saya tidak pernah. Ya, kecuali terpaksa, karena saya pernah pengalaman di pondok. Pas ada kerasukan di pondok senior saya, ya, bayangkan itu kita terlempar lewat jendela. Saya terlempar di lemari, itu teman lewat jendela dilempar. Kayak kingkong. Satu kamar dikunci nih, tapi jendela dibuka karena panas. Malam-malam, ya saya sampai terlempar di lemari. Kupegang, kayak kingkong. Dibaca kursi ada semua, ada ke 6 orang. Dibacakan tidak mempan, dilempar itu teman sampai hampir ribut tak lempar lewat jendela. Ya, jendela begini kecilnya, tak dibuka agak lebar sedikit. Saya tak lempar di lemari. Sudah itu dipegang. Bayangkan ada 4 orang kuat-kuat pegang ini, tak lempar semua. Ya. Nah, ini. Dan ada juga pengalaman di pondok juga. Ya, tapi ini saya tidak rekam. Pelajaran kita ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan bahwasanya kalau orang yang sudah di akhir hayatnya ditalkin dengan la ilaha illallah. Kemudian kalau ada orang yang diruqyah, caranya apa? Dengan cara dibacakan Al-Quran seluruhnya ayat ruqyah.
Yang paling dahsyatnya surat Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah dikenal surah Ar-Ruqyah. Surah Ruqyah. Jadi surah Al-Fatihah itu banyak namanya. Biasa dikenal dengan surah Asy-Syafi, surah penyembuh. Biasa dikenal dengan As-Sab'u Al-Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Biasa dikenal dengan suratir Ruqyah, surat Ruqyah. Biasa dikenal suratil Fatihah, surat Al-Fatihah. Biasa juga dikenal dengan surat Alhamdu, surat Alhamdu. Banyak namanya, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Puluhan dari nama surah Al-Fatihah. Dan kalau ada yang mau diruqyah, apakah harus disentuh? Jawabannya tidak. Dan kalau memang harus melihat kepada aurat, ada kadarnya? Ada kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Dan diusahakan kalau perempuan jangan disentuh. Dan kalau bisa hanya sholat, tinggalkan rumah. Apakah keluar harus langsung keluar? Jawabannya tidak. Dan diperhatikan kalau ada jimat-jimat, diputus dulu jimat-jimatnya. Kalau ada foto, diturunkan fotonya. Kalau ada patung, dihancurkan patungnya. Karena terkadang setan bersembunyi di balik itu. Ya, itu yang terjadi biasa kami dapati di pondok. Ini yang bisa saya ingatkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihafal 2 ini saja ya.